Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Sidki Laksono dengan NIM E411711. Di dalam video ini akan mempresentasikan tentang aplikasi pengolahan citra digital dari tugas akhir mata kuliah pengolahan citra digital. Berikut merupakan aplikasinya. Pertama-tama kita run dulu. Nah, di sini pertama-tama yaitu kita pilih gambar. Di sini pilih gambar dari yang akan kita ambil fitur-fiturnya. Nah, di sini ini adalah gambar asli tadi. Yang pertama nantinya akan keluar ekstraksi dari warna-warnanya seperti RGB yaitu red, green, blue, dan juga ekstraksi fiturnya. Ada area, perimeter, dan center drawing. Nah, di sini selanjutnya kita bisa juga melihat histogramnya. Setelah histogram, untuk juga bisa mengubah menjadi dari gambar asli menjadi grayscale, dan juga kita ubah jadi biner, citra biner, dan juga kita juga bisa mengambil citra dengan deteksi tepi. Setelah itu kita bisa simpan gambarnya, misal kelapa. Kita lihat tadi saya simpan di desktop. Berikut merupakan hasil gambar dari deteksi tepi. Kemudian untuk menyimpan data dari ekstraksi warna dan juga ekstraksi fitur, kita juga klik tambahkan data sehingga nanti akan terekam di sini di tabel-tabel berikut. Kemudian kita pilih gambar lagi, seterusnya ketika ingin melihat gambar selanjutnya. Nah, di sini juga bisa kita jadikan grayscale, biner, dan juga garis deteksi tepi. Kemudian simpan lagi. Nah, berikut datanya berbeda dengan yang awal karena gambarnya beda dan juga warna dan juga tepi-tepi atau kerusakan yang ada pada buah itu pun terlihat, jadi ada perbedaan yang signifikan di sana. Kemudian untuk menambahkan lagi akan seperti itu dan seterusnya. Kemudian ya, jadi untuk Excel-nya, export Excel, kita tinggal klik Excel, kemudian kita simpan ke musik, misalkan ini kita kasih kelapa, kemudian kita save. Tunggu sebentar, kemudian kita buka filenya di musik, kemudian kelapa. Nah, di sini nanti akan muncul data-data dari gambar yang sudah kita masukkan tadi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan proses dari setiap fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya yaitu dari tiap tombol. Jadi di sini ada pertama pilih gambar. Kita klik untuk melihat callback. Callback di sini merupakan function ketika nantinya dia diklik. Nah, di sini ada
array, file name dan juga path name. File name ini nama dari filenya, juga path-nya. Path-nya ini apa? Tempatnya yaitu. Lalu kita buka UI get file. Nah, UI get file ini memunculkan window baru dengan melihat format filenya JPG, terus pesannya select an image. Lalu di sana kita buat variabel gambar. Nah, dari variabel gambar itu kita baca gambarnya dari path name-nya dan juga file name-nya. Lalu di sini ada app.gambarnya, kemudian kita masukkan variabel gambar tadi ke dalam gambarnya. Nah, gambarnya ini ada di sini. Nah, di sini properties yang akan diakses secara private. Ya, setelah disimpan ke dalam app gambarnya ini, kemudian kita tampilkan gambarnya. Nah, menggunakan method function dari MATLAB yaitu imshow. Imshow ini dengan menggunakan beberapa parameter gambar dan juga gambar aslinya, kemudian kita jalankan function RGB untuk mengambil nilai-nilai RGB-nya. Jadi red, green, blue. Untuk functionnya sendiri ini, nah di sini dia ada beberapa argumen yang akan dikirimkan dari value dari yang function dari yang sebelumnya. Jadi ini image ini dia red dari image-nya, variabel red dari image-nya. Kemudian G ini green dari image-nya, B ini blue dari image-nya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam sini, ke dalam properties tadi yang sudah kita bikin. Kemudian kita gunakan method min untuk mencari rata-rata dari min itu untuk mencari rata-rata dari red green blue-nya. Kemudian kita simpan untuk ditampilkan ke dalam field value dari sini tadi. Nah, di sini untuk dijadikan string terlebih dahulu. Dari min ini dimasukkan ke dalam num to str. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya yaitu ekstraksi fitur. Nah, ekstraksi fitur ini kita fungsinya private, jadi ada di sini. Kemudian ini ada beberapa parameter yang harus didapatkan untuk mendapatkan ekstraksi fiturnya. Yang pertama yaitu kita bikin variabel i, di dalamnya itu terdapat nilai dari RGB to gray terlebih dahulu. Kemudian BW ini image, kemudian terus menggunakan imfill, lalu ada region props, nanti ini ada beberapa array dan juga dijadikan matrik-matrik, kemudian ada centroid, ada area dan juga perimeter. Nah, nantinya kita masukkan ke dalam value field dari ekstraksi fitur tersebut seperti itu. Kemudian di tombol yang selanjutnya yaitu histogram. Histogram ini kita ke fungsinya. Nah, di sini fungsinya ini jadi histogram namanya. Nah, di sini ada kondisi di mana if is empty. Is empty ini dia mereturn value dari true or false. Nah, berarti kalau gambarnya ini masih belum ada atau kosong, dia bakalan nge-return true. Kalau gambarnya itu false, kalau gambarnya itu ada, dia bakalan ngecek return value itu false. Nah, di sini saya bikin kondisi kalau value-nya sama dengan false,
dia bakalan menjalankan fungsi dari dalam sini. Nah, di sini ada variabel gambar asli, terus kita ambil get app datanya, terus kita ubah ke menjadi gray dengan menggunakan metode RGB to gray, lalu kita masukkan parameternya gambar asli. Nah, kemudian kita ada array cons dan x. Nah, ini untuk menghitung dari histogramnya, nilai-nilai histogramnya. Ini ada menggunakan metode inHist. Nah, di sini ada gray dan nBits. Kemudian kalau dia mereturn true, berarti kondisinya kan salah. Nah, berarti dia lari ke sini nanti. Jadi nanti akan muncul pesan gambar masih belum ada, kemudian silahkan pilih gambar terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian pada gambar grayscale, metodenya yaitu function. Nah, di sini juga ada empty. Nah, itu untuk ngecek juga apakah gambarnya itu masih kosong atau belum. Nah, kalau kosong akan muncul pesan. Kalau enggak, dia bakalan menjalankan kode yang di dalam sini, yaitu kita bikin variabel hasil dengan array, dengan objek kosong. Kemudian hasilnya ini kita ubah, kita masukkan RGB to gray. Nah, jadi kita ubah dulu gambarnya dari RGB menjadi gray. Kemudian kita hand show. Hand show ini kita menampilkan gambar yang sudah diproses seperti itu kepada UI yang ada di sini, UI ini. Nah, di sini yang di kanan ini gambar proses, nanti tampilnya di situ. Nah, untuk selanjutnya ada biner. Nah, di sini kita menuju ke function biner sama seperti grayscale. Cuman di sini kita menggunakan im to bw, yaitu kita menjadi biner terlebih dahulu seperti itu. Selanjutnya yaitu function garis tepi. Nah, di sini tadi garis tepi untuk mencari garis tepi dari gambar-gambarnya. Nah, di sini sama kondisinya, ngecek dulu apakah gambarnya kosong atau tidak. Kemudian bedanya yaitu kita menggunakan function edge dari MATLAB-nya seperti itu. Untuk ditampilkan ke UI yang di gambar proses tadi. Untuk selanjutnya yaitu simpan gambar. Kita menuju ke callbacks-nya, function-nya. Nah, di sini ada simpan gambar proses. Ngecek dulu apakah gambarnya itu kosong yang sudah diedit. Nah, kalau kosong silahkan pilih gambarnya terlebih dahulu seperti itu. Di sini nanti akan menampilkan UI simpan gambar dengan format JPG. Terus kalau sudah, maka dia akan dia akan mengasihkan nama aslinya dari gambar tersebut seperti itu. Kemudian tambahkan data. Untuk tambahkan data ini, nah di sini kita menambahkan data ke dalam tabel yang sudah disiapkan. Ngecek dulu apakah gambarnya itu ada, datanya itu ada atau enggak. Nah, kemudian kita prop. Nah, kita prop ini bikin variabel prop. Kemudian di sini ada objeknya ini ada data dan position, ada properti data dan position. Kemudian kita bikin variabel atribut. Atribut ini di dalamnya ini adalah get UI table prop. Nah, di sini dia mengambil tabelnya, kemudian kita bikin nomor. Nah, dari nomor tersebut kita bikin variabel nomor, dan isinya ini size atribut dengan objek 1 tambah dengan 1. Kemudian bikin variabel data.
Nah, di sini kita ubah menjadi num string. Nah, jadi dari numerik menjadi string. Nah, nomor tersebut jadi bisa ditampilkan nantinya. Kemudian ini adalah RGB-nya. Nah, di sini nanti mengambil variabel area, perimeter, dan centroidnya. Nah, dari sini ada app area, app perimeter, app centroid. Nah, terus di sini row. Nah, di sini kita bikin row-nya dengan menggunakan objek. Ada no, data, RGB dengan variabel-variabel yang tadi kita sudah buat. Kemudian kita isi tabelnya dengan menggunakan array app, isi tabelnya, terus ini dari variabel yang kita sudah isi dengan objek-objek tadi. Terus kita tampilkan ke dalam tabel seperti itu. Kemudian untuk reset data, nah di sini reset data ini untuk mereset tabel-tabelnya. Nah di sini app UI tabel, kita hanya tinggal membuat objek kosong seperti ini. Jadi nanti akan otomatis dikosongkan ketika gambar tersebut button tersebut diklik seperti itu. Terus simpan Excel. Nah di sini kita menggunakan function juga sama seperti menyimpan gambar. Nah, di sini juga menampilkan UI dari simpan file, nah, tapi dengan format LSX. Nah, di sini formatnya Excel. Terus ini ada kolom judul. Nah, di sini akan kolom judul ini nantinya isinya no, data, RGB. Nah, ini objek-objeknya. Kemudian kita kirimkan nama variabel ke dalam function XLS write. Nah, di sini kita perlu mencari namanya. Kemudian kita kasih kolom judul. Nah, seperti itu. Nanti ini akan otomatis menyimpan data seperti itu. Kemudian berikut merupakan tampilan dari semuanya, semua aplikasinya tadi yang sudah saya jelaskan itu. Ya, seperti ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurang jelas. Bisa ditanyakan di dalam kolom komentar ataupun email saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.